Berdiri sejak 18 Juni 1959, Yayasan Tarumanagara membuktikan diri eksis sampai sekarang. Dari semula mendirikan perguruan tinggi, justru berekspansi melayani negeri di sektor kesehatan, yaitu membangun rumah sakit. Kita bahas malam ini bagaimana sejarah sampai dengan kontribusi Yayasan Tarumanagara kepada bangsa di Indonesian Business Leadership bersama saya, Patricia Susanto. Nama besar Yayasan Tarumanagara memiliki sejarah panjang yang membuat Universitas Tarumanagara menjadi salah satu universitas swasta tertua di Indonesia dengan sejumlah prestasi yang telah dicapai. 18 Juni 1959, sekelompok sosiawan yang tergabung dalam Perhimpunan Sosial Chandranaya atau Sin Minghui sepakat untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan setingkat universitas. Atas prakarsa Dr. Andes Kui Huat Jian. Nama yayasan dan Universitas Tarumanagara diberikan oleh PK Oyong SH pada 3 Juli 1959. Dan akhirnya pada 11 September 1959, Yayasan Tarumanagara resmi berdiri. Yayasan Tarumanagara tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, tapi juga aktif menjalankan usaha sosial. Adalah Rumah Sakit Royal Taruma merupakan bagian Yayasan Tarumanagara yang resmi berdiri pada tanggal 29 Maret 2007 terletak di wilayah Jakarta Barat. Keberadaan Rumah Sakit Royal Taruma mewujudkan keterlibatan Yayasan Tarumanagara ikut memberikan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Bertahan selama 61 tahun, Yayasan Tarumanagara memegang erat nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Visioner Yayasan Tarumanagara saat ini menuju perjalanan visi 2025, yaitu Pride in Excellence, Creating Professional and Entrepreneurial Leaders. Selamat malam, kembali lagi di Indonesian Business Leadership. Bersama saya kita akan membahas tentang Yayasan Tarumanagara. Narasumber kita malam ini adalah Dr. Andes Indra Gunawan Masman MBA dan sebagai pembina Yayasan Tarumanagara, dan Dr. Gunardi Lee SHMH sebagai Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara. Selamat malam Pak Indra, Dr. Gunardi. Selamat malam. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabarnya? Mungkin saya pertanyaan pertama ke Pak Indra dahulu ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, awal mula lahirnya Yayasan Tarumanagara. Dan kalau tidak salah banyak sekali tokoh-tokoh yang juga berkontribusi. Ya, awal mulanya itu terjadi semacam kerisauan karena pada tahun 1959-60-an sukar sekali anak-anak muda yang berbakat itu belajar di perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri sesak, sementara perguruan tinggi swasta masih belum banyak. Karena itu sejumlah eksponen terpanggil untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi. Terbukti dari awal, Tarumanagara itu tidak eksklusif, tapi inklusif, dan tokohnya berasal dari kalangan majemuk. Siapa saja Pak tokoh-tokohnya? Tokohnya banyak sekali, ya, tapi saya hanya di latar belakang, di belakang saya itu ada sejumlah nama. Dr. Andes Kui Wajin, LBG Suryadinata, Dr. Suwondo, PK Oyong, Pak Ciputra, Profesor Singgi Dirga Gunarsa, itu yang dikenal. Tapi banyak sekali di belakang lagi, ada Sri Sultan Hamengkubuwono yang pernah jadi pembina, kemudian ada juga Mehmet Tanuwijaya, Jenderal Polisi yang pernah menjadi rektor dan kemudian ketua pembina, kemudian ada Mr. Wongso Negoro,
yang pernah menjadi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan. Adalah Ki Said Muhammad Said, Ketua Perguruan Tinggi Taman Siswa, yang memberikan nama Tarumanagara. Itu berasal dari Muhammad Said. Oke, jadi ada filosofinya ya Pak ya. Kalau Yayasan Tarumanagara sendiri sudah 61 tahun ya Pak ya. Ini kan tidak mudah ya Pak ya untuk berdiri begitu kokoh selama 61 tahun. Apa sih Pak rahasianya sebenarnya Pak? Kok bisa kokoh dan langgeng terus? Ini jawaban bisa dari segi praktikal dan satu lagi dari teoretikal. Kalau dari segi praktikal, itu dua organ, apa yang disebut yayasan dengan universitas itu harus bahu-membahu. Dalam arti kata, mereka bekerja sama. Tapi bekerja sama, kedua-duanya harus berkeringat. Kalau yang harus berkeringat universitas, dan yayasannya tidak mau berkeringat, itu tidak akan jalan. Itu pertama. Kedua, kami mempunyai visi, misi, dan juga values. Itu tidak mudah dikerjakan, tapi harus dilaksanakan. Dan kami tidak ingin apa yang disebut visi, misi, values ini sekedar menjadi pajangan. Sekedar menjadi slogan. Berikutnya adalah bahwa yayasan dengan universitas itu mempunyai pembagian tugas yang jelas. Universitas bergerak di bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sementara yayasan itu bergerak di bidang keuangan, pemasaran, menyiapkan infrastruktur, bukan hanya infrastruktur bangunan, tapi juga infrastruktur digital. Walaupun masing-masing itu mempunyai pembagian tugas, tetapi mereka tidak berjalan sendiri-sendiri. Misalnya di bidang keuangan, itu kemudian mereka dari waktu ke waktu merembuk dalam arti kata bicara budgeting. Begitu juga kalau dari pihak universitas ingin mendirikan prodi baru, walaupun itu menjadi hak mereka, tapi tetap dirundingkan dengan pihak yayasan. Itu dari segi praktikalnya. Kalau dari segi teoretikalnya, semua yang berumur panjang itu memperlakukan organisasi sebagai organisme, sesuatu yang hidup. Maksudnya, organisasi itu mirip dengan manusia. Dia mempunyai jantung, paru-paru, ginjal, ya, otak. Tapi kita tidak hanya memperhatikan organ yang saya sebut, dia juga harus memperhatikan hati, dia harus memperhatikan juga perut, usus, dan sebagainya. Jadi semua kalau ingin hidup panjang, semua itu harus diperhatikan. Ditambah lagi, kita berada dalam satu environment yang cepat berubah. Nah, perusahaan ataupun lembaga, ataupun institusi, ataupun perguruan tinggi, itu harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, itu yang mungkin dilakukan dan ingin terus dilakukan oleh Tarumanagara. Kuncinya adalah satu kata, resilience. Artinya punya kelenturan, setiap kali jatuh langsung mampu bangkit kembali. Atau kalau orang Stoa menyatakan anti-fragile. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Indra. Kalau kami ke Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara, Dr. Gunardi Lee, mungkin Bapak bisa jelaskan Pak, saat ini kalau tidak salah Tarumanagara bergerak di dua bidang utama, yaitu sosial dan juga bidang usaha. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Tadi juga Pak Indra sudah menyebut tentang ekosistemnya. Silakan Pak Gunardi. Ya, terima kasih Bu Patricia. Ya, Tarumanagara bidang usaha, bidang-bidang yang menjadi kegiatan dari Yayasan Tarumanagara itu ada bidang sosial dan bidang usaha, dan bidang-bidang ini tidak lepas dari tujuan
didirikannya Yayasan Taruman Negara, yaitu ikut bertanggung jawab atas pembangunan bangsa melalui pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa Indonesia, kemudian dalam bidang kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang sosial dan bidang usaha ini, organisasi yang dilakukan di lingkungan Yayasan Taruman Negara, yaitu ada organ-organ yayasan yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Pengurus, kemudian ada pelaksana kegiatan. Nah, pelaksana kegiatan ini sesuai dengan bidang yang disebutkan tadi, yaitu bidang sosial dan bidang usaha. Bidang sosial ini meliputi untuk bidang pendidikan, yaitu ada satu bidang pendidikan yang sudah dikenal masyarakat luas dan usianya sudah mencapai 60 tahun, yaitu Universitas Taruman Negara. Dan yang kedua adalah bidang sosial pendidikan kedua, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Taruman Negara yang ke depan akan dikembangkan menjadi Institut Kesehatan Taruman Negara. Dan juga Taruman Negara Senior College yang melakukan atau memberikan pembelajaran dalam bahasa Mandarin untuk pembekalan bagi lulusan dari Universitas Taruman Negara dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Taruman Negara. Dan ada bidang sosial lainnya, yaitu dalam bidang kesehatan Rumah Sakit Royal Taruma. Kemudian bidang usaha terdiri dari beberapa perusahaan, yaitu PT Taruma Bakti Medika yang membawai Rumah Sakit Royal Taruma. Kemudian ada PT Taruma Bakti Usaha yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang properti dan sekaligus membantu Yayasan Taruman Negara di dalam penataan seluruh aset dan kampus yang ada di lingkungan Yayasan Taruman Negara. Jadi, nah, dan ada satu lagi, satu bidang usaha yang sedang dikembangkan ke depan menjadi Taruman Negara Enterprise, yaitu Lembaga Pengembangan Profesi Taruman Negara. Itu Ibu Patricia. Oh, banyak sekali ya Pak ya ternyata ya di bawahnya lingkup Yayasan Taruman Negara ini sangat luas. Nah, kalau kita kan mengenalnya adalah Universitas dan juga RS Taruma Royal ya Pak ya. Betul. Nah, itu kalau boleh sedikit diceritakan Pak. Tadi Pak Indra mengatakan harus berkeringat bersama. Nah, itu bagaimana sih apa yang sudah dilakukan yayasan dan juga unit usaha bisnisnya sehingga dapat menuju visi yang sama? Iya. Yayasan Taruman Negara dalam mengejawantahkan ya tujuan dari apa yang menjadi misi yayasan dalam bidang pendidikan kesehatan, maka baik pendidikan yaitu yang dilakukan oleh Universitas Taruman Negara dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Taruman Negara harus berkolaborasi dengan Rumah Sakit Royal yang memang menjadi salah satu tujuan dari misi Yayasan Taruman Negara juga dalam bidang kesehatan. Nah, kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan itu banyak yang dilakukan, baik dalam bidang Tridharma, yaitu dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, jadi Rumah Sakit Royal ini juga melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selain universitas dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Jadi dua-duanya melaksanakan hanya dengan perspektif dari masing-masing, yaitu yang satu melaksanakan tugas Tridharma dalam arti pendidikan, yang satu lagi melaksanakan Tridharma dalam arti bidang kesehatan, terutama layanan kepada masyarakat. Oke, baik, terima kasih Dr. Gunardi. Nanti kita akan kembali lagi setelah iklan satu ini. Kita akan kembali dengan Rektor Universitas Taruman Negara, Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan. Profesional, ramah, dan disiplin adalah 3 kata yang menggambarkan Sivitas Akademika Untar.
dosen-dosen Untar selalu membuka ruang berpikir kritis bagi mahasiswa dan selalu memberikan dukungan serta arahan yang tepat bagi mahasiswa dalam mengembangkan bakatnya. Untar adalah menjadi universitas entrepreneurial unggul yang memiliki integritas dan profesionalisme di Asia Tenggara. Oleh karenanya, Untar menyelenggarakan pendidikan berdasarkan nilai-nilai entrepreneurship di setiap program studinya. Integrity is moral and honesty that becomes a fundamental in running a business. Sebagai mahasiswa Universitas Tarumanagara, saya menjadi paham betul bahwa peran mahasiswa bukan hanya bertarung pada nilai, namun juga integritas. Selamat malam, kita kembali lagi dengan Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan, Rektor Universitas Tarumanagara. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Ibu Patria. Dan selamat atas meraih Academic Leader Award di 2019. Luar biasa sekali. Waduh. Terima kasih. Nah, Prof, ini kan sudah menjadi rektor cukup lama ya untuk Untar ya. Sebenarnya visi Untar itu sebagai salah satu lembaga pendidikan tertinggi dan yang terbaik di Indonesia, itu apa saja sih, Prof? Ya, visi Untar secara umum adalah menjadi perguruan tinggi terbaik, mempunyai profesionalisme dan integritas, didukung dengan entrepreneurship di Asia Tenggara. Itu visi kami. Oke, kalau tidak salah sudah 60 tahun, alumninya sudah lebih daripada 100.000 dengan berbagai macam prestasi. Nah, bagaimana sih proses pembelajaran yang berkualitas di Untar ini? Dan bisa konsisten gitu selama 60 tahun ini. Betul. Jadi kami mengembangkan, pertama adalah kurikulum yang kita integrasikan antara kebutuhan industri dan juga akademik. Jadi kita tidak hanya murni akademik, tapi betul-betul mengkombinasikan dengan kebutuhan industri. Itu pertama. Yang kedua, kami melibatkan tenaga pengajar atau dosen-dosen profesional di industri maupun di berbagai sektor, sehingga mahasiswa mempunyai bekal yang cukup dengan pengalaman-pengalaman industri oleh para dosennya, itu akan membentuk satu karakter tersendiri. Sehingga mahasiswa betul-betul memahami kebutuhan apa yang ada di industri. Itu terus kami laksanakan. Yang ketiga, kami kombinasikan juga dengan hasil riset dosen. Jadi artinya pengembangan pembelajaran juga diupdate dengan riset-riset dosen. Ini akan menjadi satu integrasi kurikulum yang sangat baik. Jadi kombinasi ya antara kesiapan untuk industri, profesionalisme, karakter, dan juga hasil riset ya, Prof ya. Betul. Mari kita dengarkan dari alumni untuk apa pengalaman di Universitas Tarumanagara. Saya dapatkan ketika berkuliah di Untar. Salah satunya pengalaman untuk terlibat di berbagai event. Ini pula lah yang menjadi nilai unggul dari Universitas Tarumanagara yang mendorong mahasiswanya untuk aktif di berbagai acara, sehingga mereka pun tidak canggung ketika nanti terjun ke dunia profesional. Dan inilah yang saya rasakan pula ketika mengemban profesi presenter seperti saat ini, di mana saya diberikan banyak kesempatan untuk memulainya ketika di bangku kuliah. Nama saya adalah David Budiono. Saya adalah alumni jurusan Teknik Mesin Angkatan 1985. Sekarang saya ada di PT Astra Honda Motor sebagai Procurement, Engineering, and Production Director. Selama saya kuliah, Untar memberikan pengalaman terbaik yang mematangkan saya sehingga saya memiliki kompetensi baik hard skill maupun soft skill. Terima kasih Untar. Teman-teman di dunia kerja, di dunia profesional sering bertanya, kenapa lulusan Tarumanagara memiliki jiwa entrepreneurship yang kuat? Setelah kami tilik ke belakang, dan itu mungkin merupakan culture kami, bahwa banyak sekali dosen kami merupakan profesional, alumni yang balik ke kampus dengan cintanya, memberikan pelajaran dan memberikan semangat entrepreneurship yang kuat. Mereka menjadi role model kami ingin sekali menjadi mereka.
Luar biasa sekali ternyata ya Prof ya. Alumninya sudah sangat berprestasi. Tadi mungkin saya mau nyambung. Tadi salah satunya adalah riset yang dilakukan oleh para dosen. Nah, Ya, ini sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh UNTAR untuk melakukan research ini dan publikasinya? Ya, UNTAR sebagai satu perguruan tinggi dengan akreditasi A, dan kemudian tahun lalu kami mendapatkan juga klaster penelitian mandiri dari Ristek BRIN, itu juga klaster tertinggi di dalam penelitian. Kemudian kami mengembangkan banyak sekali riset-riset, baik itu riset aplikatif yang menyentuh kebutuhan masyarakat maupun riset-riset tentang keilmuan. Itu kami kombinasikan. Jadi ada yang applied, kemudian ada juga yang untuk saintis. Yang kedua adalah kami menyiapkan laboratorium. Laboratorium kami upgrade supaya menjadi satu laboratorium yang mampu menghasilkan riset yang berkualitas tinggi. Salah satunya adalah nanti ada laboratorium THCT yang di Fakultas Kedokteran, di mana dia mengembangkan stem cell dan seterusnya. Itu sesuatu yang menurut saya juga sangat maju sekarang. Yang untuk human cell ya, Prof ya? Ya, stem cell, ya betul. Ya, stem cell human cell, oke. Ya, silakan. Nah, selanjutnya kita juga memfasilitasi dosen untuk bisa tampil di berbagai macam conference, seminar, dan seterusnya. Dan kami mempunyai tradisi setiap tahun ada yang namanya Research Week. Research Week adalah satu kegiatan yang mempublikasikan seluruh hasil riset dosen selama 1 tahun, dan kami juga memberikan insentif atau penghargaan kepada mereka. Oke, nah bagaimana nih kalau dalam research ini apa yang diaplikasikan kepada masyarakat dan juga mungkin bagaimana pengabdian UNTAR ya kan sangat dekat dengan masyarakat sekitarnya. Nah ini apa saja yang sudah dilakukan nih Prof? Ya, UNTAR sebagai perguruan tinggi yang sudah besar seperti ini tentu masyarakat menunggu perannya. Nah kami berkontribusi kepada masyarakat berbagai macam kegiatan pengabdian masyarakat, mulai dari bakti sosial, kemudian kegiatan-kegiatan kunjungan ke daerah-daerah untuk mendorong pembangunan di sana dengan memberikan pelatihan, memberikan juga pendampingan. Ini kami lakukan setiap saat dan ada programnya sepanjang selama 1 tahun itu terus kami programkan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain tentu yang berkaitannya dengan entrepreneurial gitu ya. Kami juga melakukan pelatihan kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa mengembangkan industri, mengembangkan proses penjualan, produksi, dan seterusnya. Ini menjadi sangat penting karena UNTAR kan sebagai perguruan tinggi dengan nilai entrepreneurship, itu harus menunjukkan juga bahwa kita juga bisa lakukan pembinaan kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian mereka melalui kegiatan-kegiatan entrepreneurial mereka. Nah, kira-kira seperti itu kombinasi. Sepertinya kalau tidak salah UNTAR ini kan memang terkenal lulusannya sebagai entrepreneur yang cukup handal dan berintegritas ya. Nah, salah satu tujuan entrepreneur adalah kolaborasi ya Prof ya. Kalau tidak salah ini UNTAR juga sudah melakukan kolaborasi dan menunjukkan entrepreneurialnya sendiri. Nah, itu kolaborasinya dengan siapa saja nih kalau boleh tahu nih Prof? Baik, UNTAR terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai macam institusi baik di dalam maupun di luar negeri. Dan sekarang kami mempunyai kolaborasi dengan berbagai macam negara. Kami juga masuk dalam IO Plus. IO Plus itu adalah gabungan antara Jepang, Indonesia, Korea, China, Malaysia, Taiwan. Nah, kami ada di situ untuk berkolaborasi. Termasuk dengan berbagai negara-negara yang lain kami punya kolaborasi. Di dalam negeri kami kolaborasi dengan berbagai macam industri, di mana mereka kita undang di UNTAR untuk memberikan perkuliahan, mahasiswa kita kirim untuk magang, dan seterusnya. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan pemerintah, kementerian, juga pemerintah daerah. Kami ingin berperan membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan pembangunan di daerah masing-masing. Misalnya dari sisi perekonomian, pariwisata, transportasi, dan lain sebagainya. Kami pokoknya ingin bagaimana UNTAR itu perannya terasa. Makanya dalam tahun 60 tahun lalu, kami punya tagline yang sangat luar biasa, yaitu UNTAR untuk Indonesia. Dan UNTAR untuk Indonesia itu terus akan kami kembangkan dan kami akan terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Wah, luar biasa sekali UNTAR untuk Indonesia ya, Prof ya. Dan harus memberikan kontribusi yang nyata. Untuk rencana ke depannya, untuk kelanjutan pengembangan berkelanjutannya seperti apa nih rencananya, Prof? Iya. Kami di internal kami mengembangkan berbagai macam platform, kemudian aplikasi untuk memudahkan mahasiswa melakukan proses pembelajaran di UNTAR. Jadi ada kemudian pembelajaran e-learning, blended learning, itu kami kembangkan dengan
platform tersendiri. Kami punya Lintar, layanan informasi terintegrasi Universitas Tarumanegara. Kemudian juga kami mengembangkan untuk pendaftaran mahasiswa baru adalah Go Untar. Go Untar ini aplikasi terbaru dari Untar, di mana mahasiswa bisa real time melakukan seleksi, kemudian mendapatkan pemberitahuan diterima atau tidak, kemudian proses-proses selanjutnya. Itu adalah pengembangan dalam jangka pendek. Jangka panjang kami akan terus mengembangkan teknologi informasi untuk aplikasi di dalam proses pembelajaran, sehingga kita siap memasuki industri 4.0, kemudian juga mahasiswa siap untuk juga membangun industri-industri baru dengan menggunakan atau berbasis teknologi informasi. Jadi semuanya ini berbasis teknologi sudah disiapkan sebelum adanya kondisi seperti ini ya Prof ya? Betul. Oke, terima kasih Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purnairawan, Rektor Universitas Tarumanegara. Kita akan kembali lagi Indonesian Business Leadership dengan Profesor Dr. Hardiman dan juga Dr. Gunardili. Tarumanegara Human Cell Technology merupakan lab riset hasil kolaborasi internasional antara Yayasan Tarumanegara, Bermet Institute Switzerland, dan juga Rumah Sakit Gading Pluit. Lab ini memiliki misi untuk berkembang menjadi leading tissue engineering lab di Indonesia. Kita mengembangkan terapi untuk penyakit-penyakit kronik dan juga kegagalan organ berdasarkan penelitian pada tingkat hewan maupun pada uji klinis. Kembali lagi di Indonesian Business Leadership dengan Dr. Gunardili, Ketua Pengurus Yayasan Tarumanegara, dan juga Profesor Dr. Herdiman Pohan, Direktur Utama PT Taruma Bakti Medika. Selamat malam Dr. Gunardi. Kembali lagi kita berbincang-bincang. Nah, ini mau menanyakan, Yayasan Tarumanegara kenapa sih mempunyai keinginan untuk mempunyai Rumah Sakit Royal Tarumanegara? Baik, Bu Patricia. Yayasan Tarumanegara, bagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Yayasan Tarumanegara mempunyai tujuan, yaitu ikut bertanggung jawab atas pembangunan bangsa melalui pendidikan dan kesehatan, Bu Patricia. Nah, melalui kesehatan ini tentu sebagai pengejawantahan dari tujuan ini, Yayasan perlu membangun atau mendirikan Rumah Sakit Royal Taruma. Nah, Rumah Sakit Royal Taruma itu, walaupun merupakan bidang kesehatan, tetapi mempunyai tugas yang hampir sama dengan pendidikan, yaitu dalam bidang Tridharma perguruan tinggi. Hanya berbeda di dalam pelaksanaan kegiatannya. Kalau di pendidikan, Tridharma itu dimulai dengan pendidikan dan pengajaran, kemudian baru penelitian dan pengabdian masyarakat. Berbeda dengan bidang kesehatan. Kalau dalam bidang kesehatan, tentu dimulai dengan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, kemudian barulah dharma yang kedua, yaitu pendidikan dan pengajaran, di mana Rumah Sakit Royal melakukan bimbingan atau pembelajaran untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran, khususnya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara yang sedang menempuh pendidikan profesi. Nah, kemudian di samping melakukan kegiatan dharma penelitian, pengabdian masyarakat dan pendidikan. Yang ketiga, Rumah Sakit Royal melaksanakan kegiatan dalam bidang penelitian. Nah, untuk bidang penelitian ini memang Rumah Sakit Royal bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran, di mana di situ melibatkan baik mahasiswa, dosen, maupun dokter-dokter klinisi yang ada di Rumah Sakit Royal Taruma. Nah, itu yang menjadi tujuan dari yayasan mendirikan Rumah Sakit Royal Taruma, Ibu Patricia. Oke, terima kasih Dr. Gunardi. Prof. Hardiman, boleh diceritakan bagaimana sih proses tadi pendidikan dari Fakultas Kedokteran Universitas Untar di Rumah Sakit Royal? Bu Petri, saat ini adalah bahwa
adik-adik yang berada di Fakultas Kedokteran Untar sudah mulai belajar magang di Rumah Sakit Royal sendiri, yaitu melakukan pendidikan terutama yang agak full, ya penyakit dalam, ada yang masuk ke bagian radiologi, ada yang masuk barangkali ke bagian ICU, maupun nanti akan kita kembangkan lagi untuk selanjutnya adalah di samping neurologi yang sudah berjalan lagi, nanti akan kita kembangkan lagi adalah untuk kebidanan dan anak. Oke, jadi itu yang kita lakukan. Jadi mereka kita mulai beralih dari tadinya rumah sakit yang kita untuk pelayanan dan mulai kita kembangkan ke rumah sakit yang untuk pendidikan. Oke, jadi mereka akan hands on ya dok, Prof ya? Iya. Berapa lama itu proses magang untuk adik-adik tadi yang di Fakultas Kedokteran di rumah sakit? Mereka akan sepanjang tahun, mereka akan rotasi selama di rumah sakit ini. Mereka akan berputar semuanya karena mungkin kalau untuk pendidikan klinik, mereka itu hampir tidak ada liburnya selama ini. Jadi mereka akan terus rotasi. Oke, kalau tadi kan banyak sekali ya, sebenarnya andalan utamanya itu apa untuk Rumah Sakit Royal ini dok? Rumah Sakit Royal itu pertama kita dirikan adalah sebagai rumah sakit community. Dan baru nanti kita kembangkan sekarang ini sudah mulai ke arah ke referral. Kemudian kekuatan kita sampai saat ini adalah di infeksi. Dan kita sekarang mulai menambah ke endokrin, kemudian menambah lagi selain ahli endokrin kita ada mulai ke arah gastro, dan kemudian ke arah jantung. Oke, jadi sangat beragam jadi sekali. Itu unggulan-unggulan itu harus bertahap. So, untuk dari rumah sakit community berkembang ke referral hospital, memang saat ini kami masih ada kesulitan untuk tenaga konsultannya sampai saat ini. Bisa diceritakan sebenarnya community ke referral itu seperti apa ya untuk yang kita yang masih awam ini? Ya, jadi community hanya melayani untuk sekedar spesialis satu. Misalnya penyakit dalam, bedah, kandungan, anak, interna. Ya, tapi kalau untuk spesialis 2 ini, kita harus punya konsultan infeksi. Seperti ini kita di Royal ini sampai saat ini sudah berkembang. Kita ditunjuk untuk di Barat ini ada rumah sakit swasta yang pertama, yang melayani terutama adalah untuk kasus-kasus HIV. HIV, oke. HIV di sini, spesifikasinya. Oke. Kemudian endokrin sekarang sudah mulai berkembang, kemudian nefrologis juga sudah mulai berkembang, kemudian di samping itu yang lagi akan kita kembangkan lagi selanjutnya adalah ke arah kardiologi. Jadi kita harus melengkapi dulu adalah tenaga-tenaga ahlinya. Nah, tenaga-tenaga ahli ini kalau tidak salah kan kolaborasinya dengan instansi di luar juga cukup banyak ya. Nah, ini apa saja yang dilakukan antara yayasan dan juga dengan rumah sakit? Ya, sampai saat ini yayasan itu membantu kami untuk sambil mencarikan bahwa tenaga-tenaga ahli itu bekerja sama untuk di luar ya tentu dengan perkumpulan adalah dokter ahli misalnya gastroenterologi, kemudian atau perkumpulan ahli kardiologi, kita akan mencoba dan kita menawarkan untuk supaya mereka bisa masuk karena kami kelengkapan kami adalah sudah cukup baik. Oke, kalau tidak salah tadi kalau di universitas sendiri mempunyai laboratori yang cukup lengkap ya. Salah satunya adalah juga dengan human cell. Nah ini kan kalau tidak salah sudah sampai juga dengan basic safety level 2. Nah bagaimana dengan yang dilakukan untuk PCR atau polymer chain reaction ini Profesor Hardiman? Ya, saat ini kita lagi kembangkan, justru beruntung sekali bahwa kami punya laboratorium yang BSL 2. Akan kita kembangkan terutama adalah untuk dalam rangka COVID ini. Oke. Ya, di dalam rangka penyakit COVID ini tentu kita akan sekarang sudah mulai bekerja sama untuk menjajaki bahwa kita bisa meriksa PCR untuk COVID ini. Tapi itu barangkali akan membutuhkan sedikit waktu kerjasama dengan beberapa bagian yang terkait. Jadi ini sebenarnya banyak sekali penggunaannya ya. Kalau boleh tahu, ini rumah sakit tadi kan mau jadi rumah sakit pendidikan. Ya, rumah sakit pendidikan ini selain tadi memberikan dari Universitas Tarumanegara, apalagi yang dilakukan untuk masyarakatnya sendiri dan masyarakat sekitarnya, Prof? Ya, saat ini bahwa kita melakukan itu yang sudah kita lakukan yaitu pelayanan terhadap masyarakat yang sekitar. Terutama adalah misalnya
terhadap masyarakat sekitar kita melakukan pendidikan kesehatan, kemudian pelatihan kesehatan, dan kemudian seperti senam osteoporosis, kemudian senam jantung sehat, senam diabetes untuk lingkungan. Kemudian kita membuka klinik-klinik di outlet di sekitar sini, misalnya di apartemen medis, kemudian di kampus satu. Yang lainnya adalah kita selalu adalah mengadakan misalnya pelatihan-pelatihan bekerja sama, misalnya ojek kita latih di sini untuk bantuan hidup. Bantuan hidup pertama, dan kemudian yang lain donor darah, bakti sosial. Kita melakukan bakti sosial, terutama dulu sering kerjasama dengan puskesmas, misalnya puskesmas, karena kita punya kampus 4 yaitu di daerah Tangerang dan sekitarnya. Jadi sampai merambah. Kita sudah lengkap semuanya, terutama adalah spesifikasinya adalah di infeksi. Oke, jadi sudah merambah sampai dengan di Tangerang, dan juga ini semua masyarakatnya boleh masuk secara cuma-cuma ya, Prof? Iya. Oke, baik. Terima kasih atas masukannya Profesor Herdiman sebagai Direktur Utama PT Taruma Bakti Medika. Dan sekarang kita ke Dr. Gunardili. Pak, ini bagaimana sebenarnya yang diharapkan oleh yayasan untuk Rumah Sakit Royal Taruma ini melakukan inovasi-inovasi ke depannya? Ya, Bu Patricia, tentu Yayasan Taruma Negara mendirikan Rumah Sakit Royal dengan harapan Rumah Sakit Royal ini kan terus berkembang, ya, dan terus bisa membantu atau melaksanakan apa yang menjadi tugas utama dari Rumah Sakit Royal Taruma, selain melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yang lebih penting lagi adalah bahwa Rumah Sakit Royal Taruma ke depan ini akan menjadi rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Taruma Negara. Nah, di dalam untuk menjadikannya rumah sakit pendidikan utama, tentu banyak hal yang harus dipersiapkan untuk bagi Rumah Sakit Royal Taruma Negara, baik dari segi kesiapan dalam infrastruktur, termasuk alat-alat dan para dokter maupun manajemennya. Karena untuk rumah sakit pendidikan utama ini berbeda dengan rumah sakit umum, Bu Patricia. Fokus dari manajemen rumah sakitnya juga menjadi salah satu tujuan utama ya, Pak? Betul Bu Patricia. Oke, baik. Kita akan kembali lagi di Indonesian Business Leadership. Pertama, di Untar itu saya belajar berkomunikasi dan bersosialisasi. Kemudian kedua, di Untar itu saya tertantang untuk belajar berpikir logis. Kemudian yang ketiga adalah di Untar itu saya merasakan kekeluargaan. Saya bangga menjadi alumni Fakultas Kedokteran Universitas Taruma Negara karena mereka memiliki nama yang terbaik di mata internasional. Dan mereka juga menyajikan pengajaran yang profesional dan fasilitas yang sangat mendukung dan sangat baik bagi mahasiswa. Kenapa? Karena Yayasan Taruma Negara tidak selalu profit oriented, tapi Yayasan Taruma Negara memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia, terutama di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Dua hal inilah yang membuat saya lebih bangga bekerja di Yayasan Taruma Negara. Selamat malam, kembali lagi di Indonesian Business Leadership bersama saya Patricia Susanto dan Dr. Aryawan Gunadi dan Bapak Edward Cahyadi. Bapak-bapak berdua ini adalah pengurus Yayasan Taruma Negara. Selamat malam Bapak. Dr. Aryawan, Pak Edward, selamat malam. Selamat malam Bu Patricia dan pemirsa Kompas TV di rumah. Selamat malam. Dr. Aryawan, mungkin bisa diceritakan terobosan maupun inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Taruma Negara yang akan terus berkembang ini? Baik Bu Patricia, bahwa Yayasan Taruma Negara saat ini memiliki roadmap atau perjalanan hingga di tahun 2025. Dan roadmap ini sebetulnya goals-nya adalah Yayasan Taruma Negara ingin menjadi leading foundation dengan basisnya adalah good foundation governance. Nah, itu yang akan kita ingin capai. Nah, dalam kaitan dengan itu tentu ada terobosan dan innovation yang dilakukan oleh Yayasan Taruma Negara, baik yang sudah dan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah dalam kaitan dengan strategic organization alignment
Yayasan Tarumanegara kita tahu yayasan yang established dengan expanding bidang unit sosial dan unit usaha yang ada di bawahnya, baik rumah sakit, sekolah tinggi, untar, dan sebagainya. Nah, tentu dalam pengembangan sosial dan business development yang ada di yayasan, kita ini organisasinya seperti holding kalau di corporate. Nah, kalau seperti holding itu, otomatis harus ada prinsip sentralisasi kebijakan dan desentralisasi pelaksanaan dalam kaitan yayasan dengan unit-unit usaha maupun unit sosial yang ada di bawahnya. Jadi organisasinya itu harus align. Dan yang kedua adalah inovasi dalam kaitan dengan tata kelola manajemen yang ada di yayasan. Yayasan Tarumanegara saat ini base-nya adalah Oracle. Kita menggunakan Oracle base, baik finance untuk keuangan, orang maupun sumber daya aset yang ada di kita. Nah, untuk bisnis proses yang kita lakukan atau kita gunakan, kita menggunakan International Organization for Standardization atau ISO, dan bisnis strategiknya kita menggunakan Balance Scorecard serta Malcolm Baldrige. Nah, mudah-mudahan Bu Patricia dengan ini kita bisa mendukung continuity dan sustainability dari Yayasan Tarumanegara untuk kedepannya. Jadi biarpun laba, silakan. Ya. Iya, Bu Patricia. Yang ketiga adalah yayasan memiliki basis keuangan yang sehat dengan infrastruktur yang saya bisa katakan established dengan unit-unit yang ada di bawahnya. Nah, tentu dengan pengelolaan keuangan kita berbasis ERP dengan budgeting system yang terstruktur, mudah-mudahan akan terus membantu kita untuk mengembangkan yayasan ke depan. Nah, yang keempat inovasinya adalah pengelolaan berbasis teknologi informasi. Jadi ini kita juga terus kembangkan. Kita banyak menggunakan pembayaran menggunakan fintech, termasuk untuk pembayaran SPP, uang kuliah kita menggunakan payment gateway. Lalu banyak lagi dukungan-dukungan, misalnya sekarang kita lagi WFH, kita menggunakan virtual private network untuk akses ke server-server kita. Nah, mudah-mudahan pengembangan teknologi informasi bisa menjadi unggulan apa yang dilakukan oleh Yayasan Tarumanegara dengan bidang-bidang yang ada di bawahnya. Kelima, inovasinya adalah terkait dengan pengembangan aset dan infrastruktur. Nah, tentu ini mudah-mudahan terus mendukung yang dilakukan oleh yayasan dengan core-nya adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, yang keenam, inovasi yang kita lakukan, kita juga dalam kaitan dengan LPPT ya, di organisasi kita atau Tarumanegara Professional Center, kita ingin menjembatani sebetulnya apa yang ada di pendidikan, kepakaran, expert kita dengan industri. Nah, mudah-mudahan dengan adanya professional center bisa lahir expert-expert atau invention, temuan-temuan yang memiliki impact besar di masyarakat di Indonesia, khususnya Bu Patricia. Oke, banyak sekali berarti inovasi-inovasinya, dan ini sebenarnya yayasan ini fungsinya hampir seperti holding company ya Pak ya? Seperti holding company, ibarat di corporate dia seperti holding company. Nah, kalau Pak Edward ini kan sebagai bendahara Yayasan Tarumanegara, bagaimana nih dengan aset-aset yang banyak di asetnya dan juga di bidang sosial dan bidang usaha? Ini bagaimana ide besar ke depannya untuk Yayasan Tarumanegara, Pak? Ya, kalau kita mau selalu menghadapi perubahan, ya kita sendiri juga harus selalu berubah ya. Sehingga dengan demikian, untuk mencoba menjawab apa yang tadi dilontarkan oleh Pak Aryawan, kami juga harus berinovasi di mana untuk mendapatkan kemudahan perolehan dana. Itu kami tidak bisa lagi konvensional seperti yang lalu. Sehingga dengan demikian juga yayasan sudah melakukan untuk mendirikan beberapa unit usaha. Di lain sisi, kami memiliki lahan, itu 135 hektar yang memang belum kami gunakan. Kami berkeinginan agar lahan itu akan menjadi tempat di mana kami bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Jadi artinya kami akan mengembangkan iptek dan seni, sehingga dengan demikian kami tidak lagi hanya menggunakan ilmu pengetahuan dan iptek yang sudah dikembangkan orang lain, tetapi syukur-syukur kami bisa suatu waktu juga mengembangkan diri, sehingga kami bisa mengembangkan iptek. Itu tujuan jangka panjang. Dan kami akan mencoba untuk menggunakan lahan tersebut sebagai pusat penelitian kami. Namun, usaha ini pasti akan menuntut dana yang cukup besar. Sehingga kami menginginkan agar lahan tersebut juga dapat merupakan lahan di mana kami bisa berkolaborasi, sehingga kami juga memperoleh pendapatan.
dari penggunaan lahan bukan untuk kegiatan-kegiatan kami, tapi justru untuk membantu dana yang kami butuhkan. Sementara mungkin itu dulu Bu Patricia. Untuk balancingnya sendiri bagaimana Pak Edward? Antara untuk kebutuhan dari sosial maupun dari tadi kebutuhan financialnya itu sendiri. Sehingga terjadi balancing yang baik untuk, tadi kan dikatakan Dr. Edward adalah good foundation governance. Ya, sudah pasti bahwa segala perolehan yang didapat oleh yayasan itu seluruhnya harus diinvestasikan kembali untuk tujuan kegiatan baik pendidikan maupun untuk pengembangan kesehatan. Jadi kami sudah komit bahwa memang semua perolehan yang kami peroleh itu harus diinvestasikan seluruhnya kepada kegiatan-kegiatan sosial kami. Nah, kalau untuk Pak Edward mungkin yang terakhir ya Pak ya, ini kalau tidak salah tadi dikatakan 135 hektar, itu luas sekali. Ini nanti rencananya selain untuk penelitian dan tadi yang sudah dikatakan, apalagi Pak? Kalau tidak salah ada botanical Untar juga Pak. Ya, kami harus memperoleh tambahan dana untuk mewujudkan pusat-pusat penelitian tadi. Sehingga memang kami juga harus mengelola lahan itu tidak lagi melulu hanya untuk kegiatan akademik, tapi bisa untuk perolehan dana dengan pihak ketiga. Untuk itu maka kami juga memiliki PT yang namanya Taruma Bakti Usaha yang khusus untuk melakukan pengelolaan di kampus 4. Oke, baik. Nanti untuk sustainability-nya akan terus berkembang. Gitu ya. Harus, karena itu menjadi asas dasar dari yayasan kami bahwa kami itu harus menyelenggarakan pelayanan kami itu secara berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Aryawan Gunadi dan Bapak Edward Cahyadi atas waktunya. Sekarang kita akan masuk ke Zen Moment dengan Profesor Dr. Abe Susanto, Chairman dari The Jakarta Consulting Group dan juga Guru Besar Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Saudaraku, tidak setiap mata yang tertutup sedang tidur. Dan tidak setiap mata yang terbuka melihat. Demikian pula, tidak setiap mulut yang berkata-kata pintar. Dan tidak setiap mulut yang terkatup bebal. Peribahasa Zen berbunyi, "When I let go what I am, I become what I might be." Bila kita berani melepas diri kita yang sekarang, kita akan dapat berkembang. Sejatinya, keputusan dan kiprah Anda akan lebih menentukan masa depan daripada situasi dan kondisi Anda sebelumnya. Namun, dengan siapa dan di mana Anda berada sangatlah penting, karena akan merupakan papan pijakan untuk melompat dalam kehidupan. Karenanya, perhatikanlah lingkungan di mana anak-anak kita belajar, serta diri dan orang-orang yang kita cintai berkarya. Suatu yayasan didirikan untuk melakukan karya sosial bagi masyarakat. Salah satu aspek yang penting adalah keberlanjutannya. Pula, di dunia ini, inovasilah yang membedakan antara pemimpin dan pengikut. Yayasan Taruma Nagara yang rajin berinovasi dan sudah berkarya sejak 61 tahun yang lalu merupakan legasi tersendiri di dalam dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kontribusinya dalam hal pencerdasan anak bangsa, khususnya dalam jumlah, keragaman, kualitas alumni, dan kesempatan bagi daerah, serta karya nyatanya di bidang kesehatan dan pendidikan tenaga medis, selayaknya
memperoleh penghormatan dan penghargaan yang tinggi. Saudaraku, tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum bahagia bersamamu. Salam damai dari saya, AB Susanto.